Oke, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Autodetect. Asus A516 EAO 15 inci ya. Laptop ini mungkin sudah banyak dibahas sama channel lain, tapi biasa ya, siapa tahu teman-teman masih ragu, masih ada yang pingin dibandingkan dari reviewer lain, terutama dari channel ini, ya silakan tonton. Kalau misalkan udah nggak perlu ya silakan di skip, nggak apa-apa. Laptop ini menggunakan bahan polikarbonat ya, plastik polikarbonat, tapi udah solid sih, warnanya silver ya, mewah. Sama kayak HP yang lalu, dia nampak seperti metal gitu. Dan kalau yang di video sebelumnya saya bahas MSI modern itu belum ada fingerprint, belum ada geometriknya, belum ada IR kamera juga belum ada ya. Dan untuk kasus ini udah menggunakan fingerprint, jadi lebih cepat aja sih, nggak perlu ngetik-ngetik pin kalau misalkan mau login. Nah, untuk Asus sendiri seperti biasa ya, dia menyertakan aplikasi My Asus. Jadi teman-teman bisa setting semuanya di situ, ada setting baterai, kemudian setting AI noise cancelling mic-nya, jadi buat zoom gitu kan. Kemudian ada settingan apa sih namanya, layar juga, jadi biar enak di mata. Ini prosesornya Intel Core i3 generasi terbaru, udah 1115G4 ya, dengan boost clock-nya maksimal di 4,1 GHz. Kemudian RAM-nya kebetulan ini ada banyak macamnya sebenarnya. Jadi RAM-nya tuh ada yang 4 GB mulainya, tapi bisa di-upgrade. Nah, saya beli yang 8 GB ya. 3200 8 GB on board dan bisa di-upgrade ya, bisa ditambahin sampai dengan ya idealnya sih mungkin kalau udah 8 ya plus 8 itu biar dual channelnya juga imbang gitu. Dan SSD-nya saya pilih yang 512 ya. Ini kenceng banget, nanti bisa dicek ya angkanya. Kemudian layarnya udah IPS. Ya memang belum 100% sRGB, tapi ya wajar dengan harga di 8 jutaan. Udah dapat Windows 10 dan Office Home and Student. Kemudian untuk kameranya standar ya, nanti kita coba juga. Untuk konektivitasnya, ini menggunakan WiFi AC ya, Bluetooth-nya 4.1. Untuk port-portnya di sebelah kanan ada USB yang biasa 2 ya, sama Kensington lock. Kemudian audio combo jack dan indikator. Untuk sebelah kirinya ada USB juga yang biasa nih, kemudian HDMI, ada USB Type-C dan DC in-nya yang bulat bukan Type-C. Speakernya Sonic Master biasa untuk yang Asus. Kemudian untuk chargernya 45 watt ya. Baterainya 47 watt-hour. Memang kecil tapi ternyata lumayan awet loh baterainya. Kemudian beratnya yang cukup nggak terlalu ringan sih gitu, 1,8 kilo ya. Jadi wajar karena ini 15 inci. Tapi 15 incinya yang sekarang itu teman-teman bisa bandingin ya. Ini 14 inch ya zaman dulu. Ini 15 inch. Jadi tuh kira-kira tuh kayak gini nih perbedaannya tuh. Ups. Nah, ini sama, lebarnya sama, cuman dia lebih panjang sedikit. Cuman segini nih, satu ruas ya. Gitu. Jadi meskipun 15 inch sebenarnya sama kayak 14 inch zaman dulu itu. Kecil, cuman dia memanjang aja dan layarnya jadi lega gitu. Karena bezelnya udah tipis, nggak kayak laptop zaman dulu. Nah, meskipun ini bukan laptop gaming ya, tetap wajib kita coba games ya. Untuk pertama sih kita lakukan pengujian benchmark terlebih dahulu di Cinebench R15, R20, dan R23. Skornya bisa dilihat di layar sama teman-teman. Kemudian untuk blendernya juga bisa ya, ya meskipun nggak terlalu cepat. Tapi ya lebih baik lah dibandingkan dengan Intel Core i3 generasi sebelumnya. Nah, untuk games kita coba 2 aja ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Saya coba Valorant sama Genshin Impact dengan FPS yang ada di layar. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan untuk FPS-nya bisa teman-teman lihat layar sendiri ya. Ini settingannya low. Next bot can't see you, but it will hear you. Walk slowly so it does a nice job.
Use your intel to take them out one by one. Up ahead is the Terus kemudian Genshin Impact, ini juga settingnya low atau defaultnya ya. Kita coba lepas FPS-nya sampai 60. Oke, untuk settingan lowesnya sih ini lumayan stabil ya di 30. Suhunya juga cuman sampai 70-an ya paling tinggi itu. Nah, untuk suhu permukaan sendiri nggak terlalu kerasa ya, nggak hangat sama sekali. Cuma sebelah sini aja nih, sebelah kiri ya. Oke, kesimpulannya sih laptop ini sangat worth it untuk dibeli di tahun 2021 ya. Intel Core i3 generasi ke-11. Kalau saya disuruh milih antara Gen 11 sama Gen 10 yang MSI video sebelumnya, kalau prosesor sih pasti pilih ini. Cuman ini karena 15 inch ya, jadi kalau saya kan memang butuhnya yang compact, itu pasti akan pilih yang lebih kecil itu, meskipun prosesornya masih satu generasi sebelumnya gitu kan, itu nggak ada masalah kok. Tapi kalau mau mentingin performa ya beli yang ini aja gitu kan, ini lebih cepat soalnya. Cuman sayangnya satu aja, keyboardnya belum backlit, itu aja sih itu kan. Kalau teman-teman yang jarang mengerjakan sesuatu di tempat gelap sih nggak terlalu masalah gitu kan. Terus laptop ini cocok untuk siapa aja ya, sama siapa aja cocok. Tapi kalau buat kantoran mungkin terlalu gede ya. Ya kecuali memang ya buat teman-teman yang tasnya gede-gede gitu, karena ini lebih panjang gitu. Ini sih saya beli buat anak sekolah, jadi memang ya dia pasti tasnya gede dan pasti puas itu dengan layar yang lebar gitu. Apalagi buat main games yang ringan-ringan gitu. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Seperti biasa, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, tapi kasih masukan ya buat kita supaya ada perbaikan di video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang request mau review laptop apa lagi, silahkan ketik di kolom komentar. Saya pasti baca, saya pasti balas meskipun mungkin terlambat. Sehat selalu buat teman-teman. Assalamualaikum.